Hai semuanya, welcome! Hari ini kita akan bikin one brand makeup tutorial pakai produk-produk yang fast free atau produk-produk yang gak ribet. Jadi produk-produk yang bakal aku pakai kali ini bisa kita pakai di mana aja, kapan aja, even kita lagi di jalan, on the go. Ini bisa kita pakai dengan sangat mudah, jadi cocok banget buat kita yang kerjaannya itu banyak dan harus mobile kesana kemari. Kita pastinya butuh makeup yang gak ribet. Plus poinnya, produk-produk ini juga nggak cuma fast free, tapi juga bisa kasih hasil yang estetik dan flawless. Tara! Jeng 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 jeng! Jadi hari ini kita akan pakai semua produknya Rollover Reaction. I'm so excited for today's video. Let's do it. Kita mulai dari complexion. Aku akan pakai cushion mereka, Rollover Reaction Cushion Compact SPF 27 Tinted Moisturizer. Pas pertama kali ini launch, karena mereka itu mengusung tema Tinted Moisturizer, aku tuh inget banget, banyak banget yang antusias dan sampai sekarang fansnya itu masih banyak. Karena jarang banget memang brand bikin Tinted Moisturizer dalam bentuk cushion. Jadi bener-bener kayak skincare plus makeup dijadiin satu dalam bentuk compact cushion kayak gini. Jadi memang gak ribet. Everything comes in this compact cushion, very fuss free. Nah sebenarnya kemarin tuh aku sempet cobain yang shade tergelap mereka, Milk Tea, but I'm not sure, kayaknya sekarang Milk Tea bakal kegelapan di aku. Jadi ini aku punya yang shade Honey Toast yang paling tengahnya, just in case kalau misalnya Milk Tea nggak cocok buat aku sekarang. Karena kan kita sekarang di rumah aja ya, jadi kayak wajar banget kalau misalnya kulitnya itu jadi lebih terang. Itu yang Milk Tea, yang Honey Toast. Oke, crystal clear. Kalian bisa lihat di sini Milk Tea sedikit kegelapan di aku, tapi Honey Toast juga sedikit keterangan di aku. Honey Toast ini punya undertone yellow olive gitu. I really like it. Pas banget sama undertone kulit aku. Jadi kita akan coba pakai Honey Toast kayaknya ya. Kalau misalnya ada bagian yang keterangan, kita akan timpa pakai Milk Tea. Satu hal yang aku mau bahas lagi adalah packagingnya. Mungkin kalian yang banci packaging kayak aku bakal suka sama packaging Rollover Reaction karena mereka itu packagingnya bener-bener estetik sampai ke cover-cover. Ini tuh bener-bener enak banget dilihatnya, dual tone gitu, hitam dan juga ada semacam creamy color gitu. Everything about this cushion is aesthetic dan menurut aku puffnya juga kualitasnya oke, bagus. Oke, kita pakai. Oh ya, jadi Honey Toast memang lebih cocok ya di aku sekarang. Oke, kayaknya rata-rata kulit kita juga bakal lebih terang sih karena masa pandemi ini kayak udah lebih dari setahun, 2 tahun. Kita jarang banget keluar kan di rumah aja. Jadi wajar banget kalau misalnya kulit kita jadi lebih terang. Oke, coveragenya. Oke, this is good. Oke, I really like it. Aku punya satu bekas jerawat di sini yang belum hilang, tapi ini udah nggak kelihatan. Where is it? Dan ini undertone-nya cantik banget. Undertone-nya itu agak olive gitu. Jadi kalian yang punya olive undertone, jarang banget brand lokal yang keluarin undertone olive. So this is a good news. Terus ini pas dipakai nggak kerasa berat sama sekali sih. Bener kayak cuma pakai moisturizer tapi ada warnanya. Buat bagian dahinya, oke, masih aman ya di bagian dahi aku. Biasanya dahi aku itu kalau misalnya shade-nya nggak sesuai sama shade yang pertama kali aku pakai, dia tuh bisa abu-abu. Tapi ini enggak ya, masih oke. Emang kelihatan lebih terang karena memang dahi aku itu lebih gelap warnanya daripada pipi aku. Cuma ini nggak abu-abu. Tada! Ini dia di setengah wajahku. Ini yang after, ini before. Karena memang dia tipenya tinted moisturizer, jadi kalian bisa expect dewy finish. Satin lebih ke dewy finish gitu lah ya. Jadi bukan yang matte gitu. Actually the feel is nice. Dia nggak berat, dia lightweight di kulit. Ini rasa enteng gitu di atas kulit. Dan kalau misalnya dipegang gini, dia memang bukan yang langsung ngeset banget, tapi nggak yang kemana-mana geser gitu loh. Jadi ini tetap stay di atas kulit. Cuma kalau misalnya kalian pengen nggak transfer ke masker, kalian harus set lagi pakai bedak. Karena sejatinya ini tinted moisturizer. Jadi kalian benar-benar punya benefit moisturizer dan benefit foundation dalam satu produk. It's a good thing. Ini untuk under eye, oke, ketutup dengan sangat baik. Kalian nggak perlu concealer lagi. Ini aku pakai shade Milk Tea untuk bikin efek bronzing gitu di bagian-bagian kayak dahi, terus di bingkai luar wajah gini. Untuk alisnya, aku akan pakai Brow Swish. Ini Brow Swish eyebrow pencil yang shade Lungo. I guess it's Lungo. I really like this pulley. Ini benar-benar super duper slim. Jadi kalau misalnya untuk nyisir-nyisir bagian yang kecil kayak ujung alis ini lebih enak gitu. Terus juga memang pensil alis ini slim banget, jadi lebih presisi juga. Kalau misalnya kalian mau bikin untuk serat-serat palsu gitu, ini lebih cocok. Ini first impression juga ya, karena ini baru pertama kali aku pakai eyebrow pencilnya. Teksturnya chalky gitu, tekstur yang pasti bakal aku rekomendasiin buat kalian yang pemula. Pigmennya juga ini ada banget, jadi bukan tipe pensil alis yang kita harus tekan dulu biar dia pigmennya keluar. Ini kita arsir ngawang-ngawang juga dia udah keluar.
Ini hasilnya, yang sebelah sini bener-bener kayak alis asli aku banget, cuma lebih ke define gitu. Bagus banget. Mungkin karena dia pensilnya super duper slim ya, jadi bisa banget buat menjangkau area-area yang kecil gitu. Jadi hasil overallnya kelihatan lebih natural gitu. I like it. Cuma aku bakal conceal sedikit sih ini bagian bawahnya biar dia lebih on flick. Ini aku akan conceal pakai cushion compactnya sedikit aja, karena sebenarnya menurut aku ini udah lumayan rapih. Jadi cuma biar kelihatan lebih on flick sedikit aja. Ini dia hasil alisnya setelah aku conceal pakai compact cushion. Sekarang aku akan pakai brow cara biar ini alisnya itu lebih berdiri gitu lah ya. Ini soalnya dia tidur-tidur gitu. Aku pakai Rollover Reaction Brow Cara Eyebrow Perfector yang clear. Aplikatornya kecil banget ya. Mereka itu serba punya aplikator yang kecil-kecil. Menurut aku itu membantu banget buat bikin kita bisa menjangkau area-area yang lebih kecil. Jadi jatuhnya lebih presisi dan hasilnya lebih natural. Tara! Ini hasilnya. Look at my eyebrow. I like it so much. Ini tuh beneran kelihatannya on flick tapi feelnya tetap natural, karena kalian bisa lihat ini serat-serat alisnya terpisah-pisah dengan sangat baik, dan pas dipegang ini memang kaku gitu. Jadi eyebrow maskaranya beneran berfungsi. Alisnya juga lebih berdiri gitu, jadi kelihatannya memang aku punya alis tebal natural, padahal tentu saja tidak. Aku pakai dua produk ini. Sekarang kita masuk ke highlight of the tutorial. Tada! Pasti kalau misalnya orang dengar Rollover Reaction, yang keluar pertama kali di pikiran kalian adalah ini, Sweated mereka. Ini adalah produk yang pertama kali launching dari brand ini, dan sampai sekarang produk ini tuh masih legend banget. Menurut aku Sweated dari Rollover Reaction ini kayak pionir lip cream yang bisa dipakai di mata, di bibir, dan juga di pipi. Karena memang teksturnya yang musi itu bikin dia itu gampang di blend di mata dan di pipi juga, jadi nggak cuma buat di bibir. Dan mereka baru-baru ini ngeluarin Sweated 2.0 yang packagingnya kayak gini. Menurut aku packaging barunya ini lucu banget, lebih kelihatan fun dan trendy gitu. Meskipun menurut aku packaging lamanya ini tuh bener-bener iconic, tapi packaging barunya ini, oke, I like it. Nggak cuma ganti packaging aja, tapi mereka juga nambahin healthy benefit yang lebih banyak di Sweated 2.0 ini. Sweated 2.0 ini sekarang punya vitamin E, vitamin C, shea butter, Fairmont Sunset in Jeju Oil, yang membuat Sweated 2.0 ini jadi lebih non-drying dan lebih pigmented. Jadi overall, selain packagingnya yang lebih bagus, formulanya juga di-improve. Untuk Sweated dan Sweated 2.0, aku punya 3 shades. Billie dan Liv itu Sweated. Kalian bisa lihat yang Uma kelihatan lebih pigmented dan rich pigmentnya ketimbang yang Sweated. Dua-duanya menurut aku sama-sama bagus, tapi memang tekstur yang Sweated 2.0 itu lebih creamy. Oke, untuk matanya aku akan pakai Sweated shade Billie. Billie ini tuh dia coklat nude gitu, jadi cocok banget dipakai untuk eyeshadow daily. Terus aku pakai jari manis ngeblendnya. Kalau pakai Rollover Reaction Sweated di mata gini tuh jadi inget zaman-zaman mereka baru pertama kali launch Sweated. Itu seantero beauty enthusiast di Indonesia tuh bener-bener kayak menyambut dengan sangat baik, karena konsepnya tuh bener-bener unik, dan pas dicoba memang klaim mereka terbukti gitu loh. Mereka bisa dipakai di mata dan di pipi, tapi nggak susah di blend ya. Kalau misalnya lip cream biasa yang nggak punya finish kayak Rollover Reaction Sweated ini, di blend di pipi dan di mata itu mereka agak susah dan kadang suka langsung ngeset gitu kan. Kalau misalnya Sweated ini, karena dia memang finish akhirnya itu velvety, powdery, moussey gitu, jadi dia masih punya waktu untuk kita ngeblend di atas kulit, tapi pas udah ngeblend dengan sempurna, dia bisa ngeset dengan sangat baik. Plus poinnya, kalau misalnya kita diamin lama, dia bakal ada tintnya gitu, jadi memang lebih tahan lama. Ini dia hasilnya, bener-bener fast free, gampang banget, gak ribet. Tadi aku cuma kayak tap dan beres, nggak perlu brush, nggak perlu di set lagi. Ini udah bener-bener ngeset kayak kita pakai eyeshadow powder biasa. Aku pengen pakai warna blush yang sama, jadi kita total. Selanjutnya pakai maskara. Ini one of my most used mascaras dari Rollover Reaction juga, Batla Shade Carbon. Aku suka maskara ini karena dia tuh bener-bener nggak kelampi gitu loh. Meskipun aku itu pakai berulang-ulang dan berlayer-layer, dia itu nggak ada bintil-bintil yang kelampi gitu. Dan aku suka tipe maskara yang dia itu bisa memisahkan antar bulu mata itu dengan sangat bagus. Aku nggak suka maskara yang bikin bulu mata aku itu jadi nyatu semua. Jadi aku suka sama maskara ini karena dia berserat gitu loh. Bulu matanya tuh kelihatan sangat natural gitu. Dia juga sama sekali nggak smudge, jadi aku suka pakai di bulu mata bawah. Menurut aku ini tipe yang memanjangkan dan sedikit menebalkan gitu. Untuk melentikan, kalian harus jepit dulu bulu matanya biar looknya itu lebih lentik. Tuh lihat, cakep banget gak sih? Bulu matanya itu bisa kepisah dengan sangat bagus, tapi tetap ngasih volume gitu loh. I like it. Selanjutnya highlighter. Aku pakai Moonlit Highlighter. Ini highlighter tapi dia bentuknya cream padat kayak gini. Aku suka sama produk Rollover Reaction yang seri bentuk tube cream kayak gini. Aku punya blushnya yang Chai, it's absolutely gorgeous. Dan Moonlit ini juga salah satu favorit aku, berhubung karena aku tuh lebih suka pakai highlighter yang cream kayak gini ketimbang yang
tabur, yang powder maksudnya. Menurut aku ini tuh lebih skin like gitu aja loh. Aku biasanya pakainya itu digosok-gosok pakai tangan gini, lalu aku tempel, lalu aku tap-tap ke wajah seperti itu. Jadi biar dia itu kelihatannya kayak glowing dari kulit kita asli, bukan dari makeup, padahal pakai makeup ya. But that's the goal, right? Oke, kayak gini sangat natural glowingnya, aku suka banget. Dan sebelah sini aku akan pakai dengan cara langsung diusap ya. Kalau misalnya diusap kayak gini, dia memang langsung jeder, langsung bling-bling, langsung kelihatan blinding gitu. Tapi pinggirannya masih harsh gitu, jadi kita tetap harus blend. Kalau aku personally lebih suka dicolek pakai tangan dulu gitu. Ini tipe highlighter yang sangat natural, yang bener-bener cantik kalau misalnya untuk daily. Di inner corner. Oke, ini hasilnya, highlighternya bener-bener natural. Ini di semua wajah aku, nggak ada yang too much gitu. Highlighternya tuh semuanya nyatu sama kulit aku. Last but of course not least, karena ini adalah produk yang paling aku tunggu, Suede 2.0. Akhirnya aku mau pakai ini. Ini aku punya shade Uma. Tapi karena look kali ini tuh kayak kalem-kalem gitu, dan Uma ini lebih ke red bold gitu, jadi aku akan ombre pakai Suede mereka yang lama. Kita akan pakai shade Billy sebagai base ombrenya. I really like this shade. Ini Billy kalau misalnya dipakai sendiri pun ini cantik banget sih. Tekstur Suede yang lama tuh menurut aku udah bagus banget ya. Dia itu punya tekstur mousse gitu, dan finishnya semi powdery velvety gitu. Jadi bukan finish yang matte atau finish satin. Kayak namanya velvet, feel-nya itu mirip kalau misalnya kayak kita pegang beludru gitu. Jadi bener-bener pas dipegang itu smooth, halus banget gitu di bibir. Pas kita gini juga gampang banget. Nggak lengket sama sekali. That's the plus point. Shade-nya ini cantik banget sih. Sekarang kita akan ombre pakai Uma. Suede 2.0 Uma. Ini kombinasi warnanya cantik banget. Karena dia memang gak lengket dan teksturnya itu tuh lebih ke powdery velvet gitu. Aku nggak butuh jari aku untuk ngeblend ombrenya. Aku cuma butuh mam gitu aja. Dan dia bakal bikin ombrenya sendiri gitu loh. Tuh. Langsung bagus ombrenya. Biasanya tuh kalau pakai lip cream yang biasa, yang bukan teksturnya kayak gini, susah. Kita harus pakai tangan juga biar dia tuh bisa mau rata dan bikin gradien yang bagus. Tapi formula Suede ini tuh bisa bikin ombre yang effortless banget tanpa kita harus pakai jari kita untuk meratakannya. It's done. So pretty. Oh my god. Such a pretty color. Oh, actually it's not the last product. Aku lupa aku mau pakai ini, Sleek Lip Gloss. Aku pakai shade Piper. Aku punya shade mereka yang prune. It's absolutely gorgeous. Aku suka banget. Jujur banget. Ini adalah lip gloss terbaik di Indonesia. You guys need to buy it. Bener-bener tipe lip gloss yang aku suka banget. Dia itu bukan lip gloss yang creamy gitu loh. Aku akan kasih tau kalian. Oke, ini tuh bukan tipe lip gloss yang creamy gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat, bener-bener sesuai sama namanya glass. Dia itu ngasih efek kayak kaca gitu loh. Bener-bener glossy, tipe glossy yang kayak kaca gitu, bukan tipe glossy yang banyak shimmernya gitu. Roll of Reaction ini berhasil membuat lip gloss yang bisa membuat kita itu glossy tanpa bergantung pada shimmer. This is a great product. You guys need to try at least satu warna aja. Ini aku pakai yang Piper ya. Dan ini super pigmented. Aku pakai lip gloss ini di bibir aku tanpa aku pakai lipstick atau lip cream sebelumnya. Ini masih bisa memberi warna di bibir aku yang gelap gitu. Nggak ada alasan kalian untuk nggak mencoba lip gloss ini. Lip gloss ini bener-bener cantik. Hari ini karena bibir aku ombre, aku nggak akan pakai lip gloss di seluruh bibir. Cantik banget. Oke, the makeup is done. Aku akan rapihin rambut aku dulu. Alright guys, finally makeupnya jadi. And I'm super happy for today's makeup. Tada! I think it's very aesthetic. Meskipun ini tuh sangat simple, nggak ribet sama sekali. Kalian tadi lihat cara aku pengaplikasiannya pun cuma kayak zret zip tap kayak udah beres kayak gitu doang. Bener-bener semuanya itu fast free thanks to the products. Memang produk-produknya itu gampang banget semuanya dipakai. Kita bisa pakai di mana aja dan kapan aja. And for today's makeup, aku suka karena temanya itu ala-ala sunset, estetik gitu lah kelihatannya meskipun sangat simple. Gimana? Kalian suka nggak? Dan banyak banget produk-produk bagus yang aku pakai hari ini. Overall aku suka semua. Tapi kalau misalnya aku harus rekomendasiin 1-3 produk, ini dia 3 produk yang bakal aku rekomendasiin ke kalian. Suede 2.0, amazing sesuai klaimnya. Sleek lip glossnya, oh my god, it's the best lip gloss in Indonesia, I would say. Lokal brand belum ada yang mengalahkan ini menurut aku. It's amazing. Dan Moonlit highlighternya, kalau misalnya kalian tipe-tipe orang yang suka highlighter yang shine-nya natural, nggak too much, dan tahan lama, get this one. Oke, segitu aja buat video hari ini. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video. Bye!